Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jami'il awqat ala ashrafil makhluqat Sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khatarati wal lahadat amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk ikut sama-sama mengkaji kajian rutin di Masjid Darul Ilmi, Masjid PTIK. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada pengelolanya dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid ini, dan kepada semua rekan-rekan yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan maupun yang melalui pengajian ini baik online maupun offline. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan keberkahan itu. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan daya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan pada kajian sebelumnya, di mana kajian kitab Sulamut Taufik yang sebelumnya beberapa hal telah kita jelaskan terkait persoalan hubungan antara agama dan hubungan dengan negara, dan bagaimana agama memberikan inspirasi kepada pengelola-pengelola negara sehingga di dalam berbangsa dan bernegara ini memiliki konsep dan ajaran yang terakomodir dari prinsip-prinsip agama yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia berbagai macam, ada agama Islam, ada agama yang lainnya, namun kita berharap hubungan antara muslim dan non-muslim ini sama-sama di dalam kerangka untuk membangun negara dan bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai terjadi salah urus atau salah cara di dalam kita memahami konsep agama yang ada di Indonesia ini. Di dalam rumusan kajian berikutnya ada salah satu prinsip yang ditekankan oleh Hadratus Syekh Al-Alim Allamah Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'lawi sebagai pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Pada kesempatan kali ini mari kita tunjukkan sebagai seorang muslim bisa berduduk berdampingan kepada masyarakat non-muslim di sebuah negara yang dinamakan negara Darussalam atau Darul Misak atau Darul Ahdi.
negara yang diberikan, yang dirintis dan dipraktekkan sebagai kesepakatan bersama, negara Indonesia yang memberikan harapan kemerdekaan bagi semua pemeluk-pemeluk agamanya untuk mengekspresikan, untuk melakukan kegiatan masing-masing agamanya dengan prinsip keagamaan masing-masing tanpa saling menyakiti satu pemeluk dengan pemeluk yang lainnya. Ini sebagai mukaddimah di dalam meneruskan kajian sebelumnya. Untuk itu marilah kita berikan satu suratul Fatihah yang hadiahnya insya Allah akan kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua penduduk dan masyarakat Indonesia dan kesemuanya yang telah berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan kepada semua guru-guru kita dan semua para pengelola Masjid Darul Ilmi PTIK STIK ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dalam mengelola ini, dan kepada semua hadirin wal hadirat, para jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan secara langsung maupun yang tidak mendengarkan secara langsung. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami' ashabi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan mahsusul hadratis Syekh Abdullah dan Qadir Jainani, Syekh Muhyiddin Abdurrahman Muhammad Az-Zanjibari, Syekh Muhyiddin, Syekh Syahrul Samhidi, Syekh Al-Harari, khususan mahsusul hadratis Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'alawi وجميع مشايخنا ومعلمين خصوصا محسوس بمتمكن مأسوراتهم وذريتهم وأصولهم وجميع الشيوخ القادرية والشيوخ النقشبندية والشيخ في كل ترك سلك إلى الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأتباعهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على نيتنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kemarin pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita telah sampai kepada muqaddimah yang telah disampaikan oleh pengarang kitab Sulamut Taufik. Sekarang kita mari memulai dari pasal per pasal yang disampaikan oleh pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Meskipun kitab ini telah lama ditulis, tetapi paling tidak ada satu kaidah hukum di dalam tradisi ilmu hukum, ada satu kaidah pasal per pasal. Pasal pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Syeikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Al-Ba'alawi adalah pasal yang sangat urgen, pasal yang sangat penting, dan pasal yang sangat mendasar. Kita tahu bahwa misalkan sebuah negara maupun sebuah bangsa, maka yang paling pertama adalah meletakkan prinsip dalam dasar bernegara. Setelah itu baru kemudian ada undang-undang yang lainnya yang mendukungnya. Pengarang kitab Sulamut Taufik juga demikian, pengarang kitab-kitab kuning yang lainnya juga mengacu di sini, disebut pasal yang pertama, yaitu pasal yang sangat mendasar terkait keyakinan atau dikatakan tauhid di dalam agama Islam. Kita mengerti bahwa agama Islam secara garis besar ada 3 prinsip dasar. Prinsip tauhid yang pertama, kemudian yang kedua adalah prinsip syariah, dan kemudian yang ketiga adalah prinsip akhlak atau ihsan. Iman, Islam, dan kemudian ihsan.
Di dalam berbagai macam hadis disebut seperti itu. Di sini kita menjelaskan dan dijelaskan oleh pengarang kitab Sulamut Taufik yang pertama, yang paling utama di dalam merumuskan dan memahami ajaran agama Islam adalah cara pandang kita terhadap tauhid atau i'tiqad atau prinsip dasar di dalam melakukan beragama. Apa itu prinsip dasar yang pertama? Disebut di sini faslun. Disebut dalam satu pasal khusus, satu pasal yang menyebutkan yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami was-subutu fihi ala dawami waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Yajibu wajib ala kafatil mukallafin, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh orang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf? Orang mukallaf secara sederhana kalau kita menengok pada kitab-kitab fikih Islam klasik disebut definisinya 3. Islam, baligh, dan berakal. Secara garis besar kalau prinsipnya kita memahami dari prinsip kitab fikih Islam klasik. Saya mencoba untuk memahami ini dengan satu pemahaman sederhana yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Al-Harari. Beliau menyatakan yang dinamakan mukallaf. Siapa yang dinamakan mukallaf? Yaitu adalah al-baligh al-aqil. Siapapun orang yang baligh dan orang yang berakal. Jadi kalau anak kecil usianya belum genap 17 tahun misalnya, masih 10 tahun, masih 7 tahun atau 6 tahun, masih anak kecil, apakah dia sudah mukallaf? Berarti belum. Yang dinamakan mukallaf seorang muslim yang wajib menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Prinsip dasarnya adalah orang yang sudah baligh, sudah cukup umur. Kalau belum cukup umur berarti belum dinyatakan baligh. Kemudian yang kedua adalah al-aqil, orang yang memiliki akal. Kalau kemudian baligh cukup umur tetapi dia tidak cukup akalnya, maka dia belum juga dinamakan mukallaf. Apakah hanya dua itu, Ustaz? Di samping dia adalah orang yang baligh dan orang yang berakal, alladzi ballaghahu aslu da'watil Islam. Orang yang baligh yang sudah cukup umur dan orang yang berakal, di mana orang yang cukup umur dan berakal ini telah pernah datang kepadanya dakwah Islam. Seseorang yang sudah datang kepadanya, pernah datang kepadanya dakwah Islam kepadanya, dia adalah telah baligh dan telah memiliki pemikiran dan akal sehat, maka itu adalah namanya mukallaf. Jadi bagaimana kalau seandainya orang tidak mukallaf, Ustadz? Apakah tetap menjalankan kewajiban-kewajiban agama, sholat, zakat, puasa? Kalau Anda tidak ingin melaksanakan kewajiban puasa, maka Anda tidak perlu menjadi orang baligh, Anda tidak perlu menjadi orang yang berakal sehat. Apakah mau kalian semua menjadi orang yang tidak memiliki akal yang sehat?
Tentunya insya Allah kita semuanya tidak mau. Maka orang yang memiliki akal sehat dan dia memiliki telah balik dan telah datang kepadanya dakwah Islam yang pernah hadir, pernah mendengar dakwah Islam kepadanya, maka dia disebut sebagai mukallaf. Redaksi di sini menggunakan al-mukallafin. Bagaimana Ustadz? Maksud tujuannya bagaimana? Itu kan tadi yang disebutkan Ustadz adalah mukallaf. Orang satu, mufrad mudzakkar, menunjukkan seseorang pribadi yang balik, pribadi yang berakal, pribadi yang pernah datang kepadanya dakwah Islam, maka dia berkewajiban menjalankan agamanya. Itu namanya mukallaf. Tapi di sini disebutnya bukan mukallaf Ustadz, al-mukallafin. Ini lagi-lagi ada unsur kaidah atau rumusan di dalam tata bahasa Arab. Mukallafin adalah jamak. Jamak itu apa Ustadz? Jamak itu adalah redaksi yang menunjukkan di atas dua. Ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau di sini disebut yajibu ala kafatil mukallafin, di atas 2 dan di atas 3, maka sesungguhnya ini adalah kesemuanya, siapapun orangnya yang telah balik dan telah berakal dan pernah datang kepadanya atas dakwah Islam kepadanya, maka dia kena kewajiban di dalam menjalankan hukum-hukum agama Islam. Kalau jamak apa? Jamak kan macam-macam Ustadz. Jamak itu ada jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan maskulin. Maskulin itu apa maksudnya? Mudzakkar salim laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki dan ke atas, itu namanya jamak mudzakkar salim. Ada jamak juga yang namanya jamak muannas salim, muannas salim, yaitu 2 ke atas yang bentuknya adalah perempuan-perempuan semuanya. Di sini disebut al-mukallafin. Kita tahu di dalam ayat Al-Qur'an misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki adalah pemimpin daripada orang-orang perempuan. Jadi kalau di sini disebut mukallafin dengan redaksi jamak mudzakkar salim, maka secara otomatis baik laki-laki maupun baik perempuan, kesemuanya orang yang telah mukallaf, orang yang telah berakal, orang yang telah memiliki akal yang sehat dan telah pernah datang kepadanya, maka dia diwajibkan atas hukum-hukum agama Islam. Apakah hanya 2 Ustadz? Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Ada nambah 1 lagi, namanya jamak taksir. Ini kalau menjelaskan tentang jamak segala macam, redaksi-redaksi ini banyak sekali. Tetapi yang jelas di dalam berbagai macam kegiatan kajian kitab kuning di sini, saya ingin menyebut begini, bahwa di dalam memahami teks-teks Al-Quran maupun teks-teks hadis, tentunya ini menjadi prinsip dasar pemahaman manusia terhadap Al-Quran wahyu maupun Al-Hadis An-Nabawi, tidak lepas dari pemahaman kita terhadap gramatika bahasa Arab, terhadap nahwu, proses kata per kata, proses memaknai satu dengan memaknai yang lain sehingga mendapatkan makna yang lebih sempurna. Saya sengaja ada satu buku kaidah kecil namanya Nadham Al-Imriti. Ada yang mengatakan ini dibaca Amriti, bisa dibaca Imriti, bisa dibaca Amriti. Ini satu daerah yang disusun oleh Syekh Syarafuddin Yahya. Al-Amriti bisa dibaca Al-Imriti bisa. Ini sebagaimana salah satu sahabat Nabi yang bernama At-Tirmidzi
bisa dibaca At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Turmudi, bisa dibaca At-Tirmidzi. Tiga-tiganya bisa. Jadi kita tidak perlu sedikit-sedikit menyalahkan pihak yang lain, tetapi kita buktikan bahwa ajaran kita, agama kita adalah agama yang toleran, agama Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memberikan prinsip-prinsip dasar atas dasar keilmuan di dalam memahami dan sekaligus di dalam mencerna makna-makna di dalam Al-Quran. Kenapa saya mencoba mengkaitkan di dalam memaknai kata per kata dalam redaksi di dalam kitab kuning menggunakan alat ilmu nahwu di sini? Di sini saya menemukan ada satu kaidah yang cukup menarik, menggelitik bagi saya. Begini bunyinya: wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Kitab nahwu seharusnya ini menjadi kitab pertama yang harus diajarkan siapa saja di dalam memahami Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebab apa? Idil kalamu dunahu la yufhama. Maka Al-Quran maupun Al-Hadis dipahami tanpa dengan memahami kaidah ilmu nahwu, maka dipahami tidak pemahaman dengan sempurna. Kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Ilmu nahwu memiliki prinsip dasar untuk diajarkan agar di dalam kita memahami makna-makna Al-Quran dan makna-makna Al-Hadis, bisa memahami secara terperinci, secara detail, dan secara jelas, dan secara mendalam. Wasunnatid daqiqatil ma'ani. Bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami Al-Hadis dengan pemahaman yang mendalam, detail, jelas, prinsip-prinsip maknanya yang ada di situ. Sehingga berbagai macam diskusi maupun kajian-kajian keagamaan saya sering mencoba untuk mengkaitkan dengan pemahaman ilmu alat ilmu nahwu, karena ini penting. Sebab apa? Kalau kita memahami Al-Quran maupun Al-Hadis misalnya, kemudian tidak mendasari ilmu yang cukup, ilmu alat misalkan, kita cepat sekali mengkafir-kafirkan orang, kemudian menjelek-jelekkan orang, kemudian dan yang lain-lainnya. Mari kita yang misalnya memahami makna jihad misalnya. Jihad banyak sekali artinya, bukan hanya sekedar perang, bukan sekedar yang lainnya, tetapi makna-makna yang lainnya dan konteks yang lebih tepat di dalam memaknai sebuah ayat itu, bagaimana kita menerapkannya, itu salah satu dasarnya adalah dengan memahami dengan ilmu nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab. Kembali kita melanjutkan pada makna yang ada di sini. Yajibu ala kafatil mukallafin, setiap orang-orang mukallaf, baik laki-laki, baik perempuan, yaitu orang yang muslim, yang berakal dan berpikiran sehat, maka dia berkewajiban ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk di dalam memahami ajaran-ajaran Islam secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua apa Ustadz, setelah kita masuk di dalam memahami ajaran Al-Quran, memahami ajaran Islam, memahami ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ajaran Islam ini luar biasa rahmatnya, hebatnya agama Islam. Mari kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat, baik muslim di internal kita sendiri maupun kepada kawan-kawan, rekan-rekan sahabat kita yang non muslim. Kita tunjukkan, sederhana saja begini. Kalau kita misalkan makan, misalkan dalam salah satu ajaran agama Islam dijelaskan sangat luar biasa. Kita makan nasi, ada lauknya, ada nasinya, kemudian ada airnya, segala macam. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai risalah agama Islam apa yang disampaikan? Kita diminta untuk berdoa.
Dan berdoa uniknya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabannar. Kalau kita memakan, sebelum makan kita disunahkan untuk membaca doa. Doanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi mendoakan orang-orang yang terlibat di dalam proses makan yang kita makan. Banyak sekali yang terlibat. Kita makan nasi, kita melibatkan petani, melibatkan penjual beras, melibatkan penanak nasi, melibatkan keluarganya segala macam, melibatkan pelayan kita untuk membeli nasi. Sehingga nasi itu kita makan, kita doakan, ya Allah, semoga Engkau berikan keberkahan, ya Allah. Kami semua diberikan keberkahan. Allahumma barik lana fima rozaktana, atas rezeki-rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya mendoakan keberkahan saja, bahkan wakina adabannar, agar mereka-mereka yang pernah dan terlibat terkait masakan nasi yang kami masak di sini untuk diberikan wakina adabannar, untuk diberikan keamanan, diberikan pencegahan dari api neraka. Wakina adabannar, untuk dilakukan mengrekso, dingerekso, kalau bahasa Jawa itu mengerekso. Ngerekso itu apa itu? Menjaga agar tidak terjadi mendapat adab dari siksa api neraka. Masya Allah, kita makan, kita minum saja ini, kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi orang sekitar kita, orang yang terlibat di dalam makanan kita, bukan hanya didoakan keberkahan, tetapi didoakan agar dia selamat dari api siksa api neraka. Ini akhlak dari agama Islam seperti ini. Jangan kemudian kita yang sudah berbeda, kita kemudian kita sama-samakan, dan kemudian yang sama kemudian kita beda-bedakan. Ada prinsip-prinsip ajaran agama yang kemudian nanti akan saya kaitkan dengan redaksi yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Ba'alawi di sini. Kewajiban bagi seorang mukallaf semuanya adalah, yang pertama adalah ad-dukhul fi dinil Islam. Itu yang pertama. Apa kemudian tidak ada kewajiban yang lain, ya Ustaz? Kalau sudah masuk di dalam agama, mendalami ajaran agama Islam, maka wasubutu fihi alad dawam, maka harus menetapkan prinsip dasar itu, agama yang telah diyakini itu selama-lamanya. Kalau kita sudah masuk di dalam ajaran, memahami ajaran Al-Quran, memahami ajaran Islam, masuk di dalam ajaran Islam, maka hendaknya harus melakukan secara kontinu, secara terus-menerus, dan tidak pernah putus. Apa hanya sekedar itu ya Ustaz? Hanya sekedar masuk agama Islam, memahami pemahaman agama Islam, kemudian kita menetapi prinsip-prinsip dasaran agama Islam? Ada 3 ini. Yang ketiga, waltizamu malazima alaihi minal ahkam. Apa itu iltizamu malazima alaihi minal ahkam? Menerima sepenuhnya dengan mengerjakan apa-apa yang diwajibkan atas hukum-hukum yang menimpa dirinya. Jadi seorang muslim, seorang yang berakal, sehat, dan kemudian seorang yang sudah balik, maka di samping wajib untuk mendalami ajaran agama Islam, maka kemudian kewajiban yang kedua, dia harus menetapkan prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam itu di dalam sanubari dirinya, prinsip keagamaan di dalam konteks semua perilaku-perilaku sosialnya, dan kemudian bukan hanya sekedar itu, maka dia harus prinsipnya adalah taat hukum, baik hukum negara maupun hukum-hukum agama. Waltizamu malazima alaihi minal ahkam. Menetapkan dengan menerima sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya terhadap hukum-hukum agama.
Hukum agama tidak pernah meleset dengan hukum-hukum positif kita. Kalau hukum agama sudah menyatakan benar, dipastikan hukum positif kita juga akan membenarkan masalah-masalah hukum keagamaan. Kita mengerti ada hukum agama di dalam pandangan hukum Islam itu ada wajib. Kewajiban-kewajiban semua yang diwajibkan oleh Allah harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kebalikan daripada kewajiban itu adalah haram. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang makruh. Dari kelima hukum-hukum agama Islam ini, kita menerima sepenuhnya untuk menjalankan sebagaimana aturan-aturan baku yang telah dirintis oleh ulama-ulama. Bagaimana menjelaskan hukum agama yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah? Ini penjelasannya panjang, banyak sekali terkait masalah seperti ini ditulis secara khusus oleh ulama-ulama kita. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fis salat asyhadatan. Ini ada redaksi, istilahnya mubtada itu idealnya berada di pertama dalam redaksi kamus bahasa Arab. Khobar itu berdiri setelah adanya mubtada, tetapi ini khobar didulukan, mubtadanya muakhar, diakhirkan. Ini redaksinya seperti ini. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu. Famimma, maka salah satu sebagian daripada yang wajib untuk diketahuinya dan diiktikadkan, diyakininya sepenuhnya, mutlakon secara mutlak, salah satu kewajiban yang wajib untuk dimengerti, yang wajib untuk dipahami, yang wajib untuk dipelajari dan diyakininya secara penuh, sekaligus wanutku bihi fil hali, dan sekaligus mengucapkan pada saat itu juga kalau memang itu adalah non muslim, dan dilakukan pembacaan berulang-ulang ketika itu adalah kita sebagai seorang muslim. Apa itu kewajibannya? Asyhadatan, utawi membaca 2 kalimat syahadat. Kalau di Jawa memaknainya enaknya seperti ini. Gak tahu ini apakah ada orang Jawa atau enggak, tapi insya Allah ada pendengar yang orang dari Jawa. Famimma lan iku setengah sangking perkara yajibu yang wajib ilmuhu, mengetahuinya ma, wa'tiqaduhu dan mengiktikadkan ma, mutlakon kelawan mutlak, wanutku lan mengucapkan bihi kelawan ma fil hal yang dalam saknalika ingkana lamun ono sapa wong kafiron iku non muslim, wa illa lan lamun ora fa fis sholati maka iku ing dalam salat asyhadatani utawi membaca 2 kalimat syahadat. Itu kalau kalimat bahasa orang pesantren, Pak. Sedikit banyak saya lama pernah di pesantren, udah 25 tahun hampir saya enggak ke sana, maka saya rindu untuk sedikit-sedikit untuk mengungkapkan itu dengan kalimat-kalimat bahasa Jawa untuk mendalami makna-makna yang ada di sini. Salah satu yang wajib dicari ilmunya dan diyakininya secara mutlak dan diucapkan secara langsung dalam pergaulan kita sehari-hari dalam satu sholat adalah asyhadatan. Maka dalam banyak kitab fikih dijelaskan kalau kita sedang sholat tidak membaca syahadat maka sholatnya tidak sah. Seorang muslim boleh di dalam membaca doa-doa yang lain tidak dibaca, atau membaca dalam ruku, i'tidal, sujud kita lupa atau tidak bisa membaca doa-doa seperti itu, tapi dalam syahadat tidak boleh tidak membaca syahadat karena tidak sah.
Salah satu rumus di dalam kewajiban kita, di samping mengucapkan, di samping memahami dan meyakininya. Artinya apa? Kita di dalam mengucapkan kalimat syahadat itu, kita harus mengerti arti dan makna sesungguhnya dari kata-kata syahadat itu. Wa nutqu bihi maksudnya gimana? Di dalam meredaksikan syahadat tidak bisa diredaksikan dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Tidak bisa diredaksikan dengan bahasa non-Arab atau bahasa ajam. Kalau kita misalkan sholat, kita membaca syahadat kita lakukan dengan redaksi yang bukan redaksi bahasa Arab, maka itu tidak dinamakan syahadat. Harus dibaca dengan bahasa Arab, harus dimengerti artinya secara sempurna, dan harus diyakini maknanya, i'tiqad. Di sini disebut famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi. Ada 3 hal yang harus dimengerti. Kalau kita membaca syahadat, harus pakai bahasa Arab, harus dengan pengertian memahami materi isi maknanya, dan harus dengan keyakinan penuh maknanya itu dalam sanubari kita. Itu baru sah, baru afdol, baru benar di dalam memahami dan mengucapkan kalimat syahadat. Ada yang lain Ustadz yang diwajibkan selain ini di dalam syahadat? Berarti ada yang lain, karena di sini disebut famimma, maka sebagian dari kewajiban yang diwajibkan bagi mukallaf. Ada yang lain berarti nanti di redaksi-redaksi yang lainnya. Kenapa Ustadz bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebagian, bukan sepenuhnya kewajiban yang ada di sini? Di dalam kitab kecil, kitab Alfiyah Ibnu Malik, saya selalu mengacu di dalam kajian kitab kuning seperti ini dengan kitab-kitab kecil, tetapi menurut saya penting untuk dipahami. Itu disebut berbunyi ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah. Agak lupa, jadi coba diulangi. Jadi di sini ada ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa mislama. Jadi gini, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libatil azminah. Apa maksudnya Ustadz? Kalau kata min di dalam salah satu huruf jar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun kalimat-kalimat bahasa Arab itu memiliki arti tertentu, bisa mengandung arti ba'id sebagian, jadi tidak sepenuhnya. Ba'id wa bayyin dan mengandung arti penjelasan. Ada kata yang min mengandung arti penjelasan. Ada yang mengandung arti wabtadi fil amkinah, min yang mengandung arti memulai dari sini, dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya misalkan, jitu, saya datang min Jakarta ila Sumatera, saya datang dari kota Jakarta menuju Sumatera. Itu namanya wabtadi fil amkinah, satu tempat ke tempat lain. Memulai satu perjalanan satu tempat ke tempat lain itu menggunakan min juga. Bisa juga apakah hanya sekedar tempat Ustadz? Waktu, bimin waqat ta'ti libatil azminah. Min juga bisa mengandung arti memulai sesuatu dari masa kepada masa yang lainnya. Itu mengandung arti min. Contohnya apa? Yang zaman, yang mengandung arti zaman. Misalkan sumtu, saya puasa, ya, minal imsak, dari imsak ila tulu'i syamsi, sehingga pada sampai maghrib, ilal maghribi, itu masa kepada masa dimulai dengan huruf min. Jadi min bukan hanya sekedar menjelaskan sebuah peristiwa dan perkara, bukan hanya sekedar memulai dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bukan hanya sekedar memulai dari satu masa
kepada masa yang lainnya, tetapi mengandung arti ba'id, sebagian. Di sini saya lebih cenderung memaknai min di sini mengandung arti sebagian. Jadi salah satu sebagian yang wajib untuk dimengerti dan diyakini, diiktikoti oleh seorang mukallaf secara mutlak dan harus menyampaikan dengan menggunakan perkataan itu adalah dalam rangka mengatakan asyhadat. Syahadatan itu maksudnya apa? Wahuma, adapun dua kalimat syahadat yang dimaksud adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu, saya menyaksikan, saya bersaksi mulai dari hari ini dan seterusnya tanpa batas, karena ini memakai fi'il yang mengandung fi'il mudhari', bukan fi'il yang madhi zaman masa lalu. Jadi tidak boleh kalau kemudian kita syahadat memakai fi'il yang mengandung arti masa lalu, fi'il madhi, syahadtu. Yang boleh adalah asyhadu, mulai hari ini dan seterusnya tanpa batas saya meyakini dan menyaksikan, mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kami sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadatan ada dua, satu syahadat ilahi, syahadat ilahiyah, asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, adapun arti daripada asyhadu alla ilaha illallah, apa itu artinya? Anta alam, Anda untuk mengerti. Kalau Anda mengatakan la ilaha illallah tidak mengerti artinya, berarti itu belum mengandung arti yang dimaksud di dalam kitab ini. Yang pertama adalah anta alam, Anda harus mengerti, wa ta'taqid, dan Anda harus meyakini dan mengimani, wa tu'min, dan Anda mengimani, Anda mengetahui, Anda meyakini, dan Anda mengimani, wa tusaddiq, dan Anda membenarkan. Apa ada Ustaz orang yang mengetahui tetapi tidak membenarkan? Banyak sekali. Orang mengerti bahwa ini adalah haram, ini adalah mubah, ini adalah benar, ini adalah salah. Banyak sekali orang-orang yang mengerti tetapi tidak membenarkan, tidak mengafirmasi, tidak meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita kali ini. Dalam kalimat syahadat diharapkan mengerti, meyakini, mengimani, dan membenarkan alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahul wahidul ahad, bahwa tidak ada sesembahan yang wajib disembah itu mawujud dengan hak, dengan sebenar-benarnya, kecuali hanya Allah al-wahidul ahad. Al-wahid yaitu yang satu, al-ahadu yang nyuwijeni yaitu yang esa, bahwa Tuhan adalah satu dan Tuhan adalah esa. Al-wahidul ahad, al-awwalu al-qadim. Al-awwalu yaitu Allah adalah zat yang maha awal, tidak ada awalnya, tetapi paling awal karena tidak terbatasi oleh waktu. Al-qadim juga yang paling tinggi, paling dingin. Kalau bahasa orang Jawa biasanya artinya dingin. Dingin itu bukan dingin seperti es, bukan begitu. Dingin itu arti bahasa Jawa, maksudnya itu adalah dingin itu lama sekali. Dan insya Allah ini karena waktunya terbatas, insya Allah akan kami teruskan di dalam arti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.